Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ja'ala syahra Ramadan syahrul Qur'an allazi unzila fihi al-Qur'anu hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Bapak, ibu-ibu, saudara-saudaraku, shaimin, shaimat yang berbahagia, bersyukur kita kepada Allah pada hari ini kita bisa menjalankan ibadah saum kita di hari ke-20. Berharap ibadah saum yang sudah kita jalankan dari hari pertama hingga hari ini semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Agar kajian zuhur ini mendapatkan keberkahan, mari kita awali sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu, kita akan coba mendalami beberapa ayat surah Al-Hasyr, ya, yang oleh Ibnu Abbas surah Al-Hasyr ini disebut dengan surah Bani Nadir karena memang surah ini full berbicara tentang Bani Nadir. Kita akan sampaikan informasi umum tentang surah Al-Hasyr. Namanya Al-Hasyr diambil dari ayat kedua. Huwallazi akhrajal ladzina kafaru min ahlil kitabi min diyarihim li awwalil hasr. Al-Hasr artinya pengusiran. Jumlah ayatnya 24 ayat. Golongan surahnya Madaniyah. Turun seluruhnya ayat 24 ayat itu di Madinah. Lalu urutan dalam Al-Qur'an surah Al-Hasyr yang ke-59. Sedangkan asbabun nuzul adalah berkenaan dengan pengusiran Bani Nadir, salah satu suku Yahudi di Madinah yang melanggar perjanjian dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita kenal Bapak Ibu bahwa di Madinah sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang itu ada 3 kelompok besar orang-orang Yahudi, yaitu Bani Quraizah, Bani Nadir, dan Qainuqa. Nah, pada siang ini kita akan fokus berbicara tentang pengusiran Bani Nadir. Kandungan utama surah Al-Hasyr ayat 1 sampai 4 tentang keagungan Allah dan pengusiran Bani Nadir. Ayat 5 sampai 10 hukum pembagian harta rampasan perang atau disebut dengan fai, bukan ghanimah. Kalau ghanimah itu harta rampasan perang yang didapatkan karena ada kontak senjata. Kalau ini tidak, maka disebut dengan fai. Lalu ayat 11 sampai 17 pengkhianatan kaum munafikin. Di situ disebutkan tentang karakter dan sifat orang-orang munafik. Lalu kemudian di ayat 18 sampai 21 perintah bertakwa dan merenungi kebesaran Allah Subhanahu wa taala, dan yang terakhir di ayat 22 sampai 24 surah Al-Hasyr mengandung tentang Asmaul Husna, nama-nama Allah yang indah.
Pelajaran yang dapat dipetik dari surah Al-Hasyr. Pertama, keimanan dan ketakwaan. Semua makhluk bertasbih kepada Allah. Manusia harus memperbanyak zikir dan ibadah. 2, kejujuran dan kesetiaan. Larangan bersikap munafik seperti Bani Nadir dan kaum munafik lainnya. Kemudian yang ketiga, ukhuwah Islamiyah. Contoh persaudaraan antara muhajirin dan ansar dalam berbagi harta. Yang keempat, keadilan sosial. Harta rampasan perang harus dikelola dengan baik untuk kepentingan umat. Lalu yang terakhir, yang kelima, asmaul husna. Mengenal dan mengamalkan sifat-sifat Allah dalam kehidupan sehari-hari. Kita akan masuk pembahasan per ayat. Ayat pertama surah Al-Hasyr. Sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa huwal azizul hakim. Telah bertasbih kepada Allah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, dan dialah yang maha perkasa, maha bijaksana. Bapak dan ibu, saudara-saudaraku, soimin soimat yang berbahagia, di dalam Al-Quran ada 7 surah yang diawali dengan kalimat tasbih atau yang disebut dengan al-musabbihat, sesuai urutan yang paling kecil sampai yang besar. Yang pertama adalah surah Al-Isra. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram, dan seterusnya. Lalu yang kedua surah Al-Hadid. Surah Al-Hadid surah yang ke-57 menggunakan juga sama fi'il madi, sabbaha lillahi ma fis samawati wal ard. Hanya saja di dalam surah Al-Hadid ma-nya cuma 1 kali, tidak diulang 2 kali. Berbeda dengan surah Al-Hasyr. Bedanya hanya pada pengulangan ma. Kemudian yang berikutnya, surah yang kita bahas ini, surah Al-Hasyr adalah surah yang ke-59. Sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa huwal azizul hakim. Lalu berikutnya surah As-Saff, surah yang ke-61, juga diawali dengan fi'il madi, sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa huwal azizul hakim. Lalu kemudian surah Al-Jum'ah, surah yang ke-62. Tasbih pada surah Al-Jum'ah itu diawali dengan fi'il mudhari', yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Itu artinya bahwa seluruh makhluk yang ada di langit dan yang ada di bumi sedang bertasbih kepada Allah. Ya, karena fi'il mudhari' itu hal wal istiqbal, sekarang dan seterusnya. Lalu berikutnya adalah surah At-Taghabun, surah yang ke-64, sama juga diawali dengan fi'il mudhari', yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Sedang bertasbih seluruh apa yang ada di langit dan apa yang di bumi, bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang terakhir di dalam surah Al-A'la, surah yang ke-87, yang diawali tasbihnya dengan menggunakan fi'il amr, sabbihisma rabbikal a'la. Di situ adalah sebuah perintah agar semua kita senantiasa bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat kedua surah Al-Hasyr, huwallazi akhrajal ladzina kafaru min ahlil kitabi min diyarihim li awwalil hasr ma zanantum ay yakhruju wa zannu annahum mani'atuhum husunuhum min Allah fa'atahumullahu min haitsu lam yahtasibu wa qazafa fi qulubihimur ru'ba yukhribuna buyutahum bi aydihim wa aydil mu'minin fa'tabiru ya ulil absar. Dialah yang mengeluarkan orang-orang kafir di antara ahli kitab dari kampung-kampung mereka pada saat pengusiran pertama.
Kamu tidak menyangka bahwa mereka akan keluar, dan mereka pun mengira bahwa benteng-benteng mereka akan dapat mempertahankan mereka dari siksaan Allah. Maka Allah mendatangkan kepada mereka hukuman dari arah yang tidak mereka sangka-sangka. Dan Allah menanamkan rasa takut dalam hati mereka. Mereka menghancurkan rumah-rumah mereka dengan tangan mereka sendiri dan tangan orang-orang beriman. Maka ambillah pelajaran dari peristiwa itu, wahai orang-orang yang mempunyai pandangan. Al-Hasr ayat 2. Bapak Ibu saudaraku, ayat 2 inilah yang kemudian membicarakan tentang orang-orang Yahudi Bani Nadir. Sebelum Rasulullah SAW tiba di Madinah, sudah ada 3 kelompok orang Yahudi. Lalu ketika pertama kali Rasulullah SAW hadir di Madinah, yang dilakukan oleh Rasulullah adalah mempersaudarakan antara kaum pendatang dengan penduduk asli. Kaum pendatang itu adalah muhajirin, penduduk asli itu adalah kaum Ansor. Dipersaudarakan oleh Rasulullah SAW. Lalu setelah itu Rasulullah SAW membangun satu masjid yang merupakan sentral dari seluruh kegiatan kaum muslimin. Dibangunlah masjid sebagai tempat untuk beribadah sekaligus tempat untuk melakukan segala hal. Jadi di zaman Nabi, Bapak Ibu, masjid itu tidak hanya berfungsi untuk sholat 5 waktu, ya, tetapi hampir seluruh kegiatan kaum muslimin itu terpusat pada masjid. Kemudian setelah itu Rasulullah SAW merangkul seluruh masyarakat yang tinggal di Madinah. Tidak hanya membuat persatuan di kalangan internal kaum muslimin, tetapi juga Rasulullah SAW mengajak orang-orang Yahudi yang ada di Madinah untuk melakukan satu perjanjian yang mengikat di antara kaum muslimin dan orang-orang Yahudi. Salah satu isi perjanjian itu adalah apabila Madinah diserang oleh musuh, maka seluruh penduduk Madinah termasuk orang-orang Yahudi harus bertanggung jawab untuk menjaga keamanan Madinah. Jadi Rasulullah merangkul mereka semua untuk sama-sama membangun peradaban Madinah. Jangan sampai ada musuh dari luar yang kemudian akan menyerang. Kalau ada, maka harus dihadapi bersama. Yang kedua, kalau ada sesuatu yang terjadi di kalangan kaum muslimin dan orang-orang Yahudi, maka harus sama-sama bertanggung jawab. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah, orang-orang Yahudi sangat tidak suka dengan kaum muslimin. Begitu terjadi peperangan pertama, perang Badar, yang kemudian dimenangkan oleh kaum muslimin, walaupun dalam jumlah yang sangat sedikit, hanya kurang lebih 313 orang, sementara musuh pada saat itu berjumlah 1000 orang. Jadi kira-kira satu kaum muslimin harus menghadapi 3 orang kafir. Tetapi dengan izin Allah, kemenangan berpihak kepada pihak kaum muslimin. Setelah kemenangan perang Badar, setahun kemudian terjadi perang Uhud. Perang Uhud ini
kaum muslimin mengalami kekalahan. Walaupun sebetulnya hampir menang. Hampir menang itu artinya tetap kalah. Ya. Karena kaum muslimin pada saat itu lupa dengan pesannya Rasulullah. Terutama kepada 50 ahli pemanah yang ditempatkan oleh Rasulullah di atas Uhud. Ya. Ada 50 ahli pemanah yang dipesan oleh Nabi, mau kalah mau menang, kalian tetap bertahan, tetap berada di tempat situ. Jangan pernah meninggalkan tempat itu. Itu pesan Nabi sebelum terjadinya perang Uhud. Singkat cerita, terjadilah peperangan. Hampir kaum muslimin menang. Musuh yang dipimpin pada saat itu oleh Khalid bin Walid itu kemudian terbirit-birit meninggalkan Uhud, meninggalkan harta rampasan yang begitu banyak. Melihat musuh yang lari meninggalkan Uhud, kaum muslimin tergoda dengan harta yang ditinggalkan oleh musuh. Mereka kemudian berebut mengambil harta rampasan perang, termasuk sahabat-sahabat ahli pemanah yang ada di atas ikut ternyata tergoda. Ini Bapak Ibu menjadi faktor kekalahan kaum muslimin. Selama kaum muslimin mencintai dunia, dunia ada di dadanya, maka selama itu tidak akan pernah akan mengalami kemenangan. Ya. Begitu dia melihat musuh lari berebutan dengan harta rampasan, ternyata musuh waktu itu yang dipimpin oleh Khalid bin Walid yang terkenal dengan strategi perangnya, naik lewat belakang. Ya, naik sementara di bawah kaum muslimin sibuk dengan harta. Akhirnya sahabat yang masih bertahan, ahli pemanah dari 50 itu hanya 10 orang, yang 40 ikut ya berebut mengambil harta. Tinggal 10 orang. Akhirnya kemudian mereka seluruhnya syahid. Karena tidak ada yang kemudian menghadapi musuh, akhirnya sahabat yang di bawah kocar-kacir. Ya, akhirnya kaum muslimin mengalami kekalahan. Nah, dengan kekalahan ini, orang-orang kafir Quraisy, orang-orang Yahudi semakin berani dengan kaum muslimin. Semakin menganggap kaum muslimin itu lemah. Selain Bapak Ibu, faktor kekalahan di Uhud ini yang membuat mereka para musuh itu berani. Yang kedua, ada peristiwa yang disebut dengan Ar-Raji. Ar-Raji itu di mana Rasulullah SAW diminta untuk mengirim dai kepada satu kampung untuk mengajarkan Islam. Begitu Rasulullah kirim, ternyata dikhianati. Mereka kemudian membantai orang-orang yang diutus oleh Rasulullah. Ya. Dibunuh. Kemudian selang beberapa bulan terjadi lagi peristiwa yang sangat menyedihkan yang disebut dengan Birul Ma'unah. Peristiwa Birul Ma'unah ini di mana Rasulullah SAW kembali mengutus sahabat, kurang lebih 70 sahabat yang semuanya itu adalah penghafal Quran. Lagi-lagi dikhianati. Mereka sahabat penghafal Quran yang 70 itu dibantai semuanya. Dibantai, tidak ada yang tersisa. Lalu kemudian ini yang membuat Rasulullah SAW sangat sedih. Sehingga kemudian kita kenal sekarang itu ada istilah kunut nazilah.
di mana Rasulullah dengan peristiwa Birul Ma'unah terbunuhnya 70 sahabat penghafal Quran, mulai hari itu Rasulullah kemudian membaca kunut di semua waktu sholat. Tidak hanya subuh, tapi juga zuhur, asar, maghrib, isya, kunut. Dan kunut yang dibaca oleh Nabi adalah kunut nazilah. Ya, Rasulullah sangat terpukul, bersedih dengan banyaknya sahabat yang dibantai. Lalu ada seorang sahabat yang kemudian lolos di peristiwa Ar-Raji. Di tengah perjalanan bertemu dengan dua orang Yahudi Bani Amir. Ya. Lalu dua orang ini dia bunuh. Ya, dibunuh oleh seorang sahabat namanya Amr bin Umayyah Ad-Damiri. Setelah memberikan informasi, ternyata dia salah bunuh. Karena Bani Amir ini adalah Yahudi yang masih tunduk dengan aturan. Ya, maka dia salah bunuh. Nah, saat itulah Rasulullah SAW meminta bantuan kepada Bani Nadir. Rasulullah datang bersama sahabatnya, ada Abu Bakar, ada Umar, ada Ali, untuk meminta bantuan membayar diat. Ya, karena ada dua orang yang dibunuh dengan tidak sengaja, maka harus membayar diat. Satu orang dibunuh harus membayar 100 ekor unta. Itu diatnya. Ketika Rasulullah datang ke Bani Nadir meminta bantuannya, mereka dengan antusias menyambut kedatangan Rasulullah. Oh baik, Abu Qasim. Jadi mereka panggil Nabi itu dengan Abu Qasim. Baik, kami akan siapkan diatnya. Rasulullah kemudian dipersilahkan untuk duduk di satu rumah, ya, bersama dengan sahabat Abu Bakar, Umar, dan Ali untuk menunggu mereka berunding. Nah, pada saat mereka berunding itulah bukan berunding untuk bagaimana bisa memberikan bantuan kepada Rasulullah, tapi mereka justru merencanakan untuk membunuh Rasulullah. Mereka berbincang-bincang, kira-kira ada yang berani enggak untuk melakukan pembunuhan kepada Nabi Muhammad. Abu Qasim, oh saya siap, kata mereka. Ada salah seorang yang siap. Tapi sebagian yang lain mengatakan jangan melakukan ini. Ini nanti menjadi satu pelanggaran, kata di antara mereka. Ya, karena kita yakin Tuhannya Muhammad pasti tahu, pasti dia akan memberikan rencana kita ini. Jadi ternyata memang Bapak Ibu, saudara-saudaraku, orang-orang Yahudi, ya, ini sangat paham sebetulnya siapa itu Nabi Muhammad. Ya, Nabi Muhammad adalah seorang utusan terakhir. Mereka meyakini bahwa akan senantiasa Allah jamin keselamatannya. Tapi di antara mereka tetap bersikukuh, akhirnya melakukan aksinya. Ketika mereka mau bereaksi, disitulah kemudian Jibril datang kepada Rasulullah. Jibril memberitahukan, wahai Muhammad, mereka melakukan perencanaan pembunuhan kepada dirimu. Di saat itulah kemudian Rasulullah tanpa basa-basi meninggalkan Bani Nadir, lalu kemudian kembali ke Madinah. Ketika sudah sampai di Madinah, Rasulullah kemudian mengutus seorang sahabat bernama Muhammad bin Maslamah untuk menyampaikan tindakan tegas kepada Bani Nadir. Apa yang ingin disampaikan? Wahai Bani Nadir, kalian
tidak pantas untuk dijadikan sebagai tetangga. Kalian harus meninggalkan Bani Nadir, kampung halaman kalian. Kalian diberi waktu hanya 10 hari. Kalau masih ada orang Bani Nadir berkeliaran lewat dari 10 hari, maka akan dipenggal lehernya. Disitulah kemudian turunnya ayat ini, di mana Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, huwallazi akhrajal ladzina kafaru min ahlil kitabi min diyarihim li awwalil hasr. Mereka kemudian terusir dari Bani Nadir. Baik, 4 menit lagi. Awalnya Bapak Ibu bingung Bani Nadir mau bersikap seperti apa, karena diberikan waktu hanya 10 hari. Ya. Begitu mereka sudah bersiap-siap meninggalkan kampung halaman mereka, datang pimpinan munafik, gembongnya munafik, Abdullah bin Ubay bin Salul mengatakan, wahai saudaraku Bani Nadir, jangan kamu tinggalkan kampung halamanmu. Jangan takut, kami akan tetap bela. Kalau kalian terusir, kami akan ikut terusir. Kami akan berada di belakang kalian. Ini kata Abdullah bin Ubay bin Salul. Dengan diberikan semangat semacam itu, akhirnya Bani Nadir mengatakan ya kepada Rasulullah, silakan melakukan apa saja, kami akan tetap bertahan di dalam kampung kami. Akhirnya Rasulullah mengerahkan sahabat, lalu kemudian mengepung penduduk perkampungan Bani Nadir, kurang lebih hanya 6 hari ya, dikempung oleh Rasulullah dan para sahabat, yang akhirnya mereka itu mampu keluar dari kampung halamannya. Bapak Ibu, karena singkatnya waktu, memang tidak mungkin kemudian tafsir surah Al-Hasyr ini akan kita tuntaskan, ya, karena singkatnya waktu, maka barangkali ayat 2 surah Al-Hasyr pun belum sebetulnya tuntas untuk kita bahas, tapi mudah-mudahan sedikit memberikan ilmu kepada kita semua bahwa seluruh orang-orang Yahudi yang memiliki karakter pengkhianat, ya, yaitu orang-orang yang tidak bisa menepati janji. Mereka seluruhnya, baik Qainuqa, Bani Nadir, Quraisyah, semuanya diusir oleh Rasulullah SAW karena membatalkan perjanjiannya dengan kaum muslimin. Ini barangkali yang bisa disampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan sekali lagi Bapak Ibu, di momen Ramadan yang baik ini, saya ingin mengingatkan diri saya dan kita semua, mari kita maksimalkan Ramadan tahun ini, terutama di hari-hari yang tersisa ini. Kita berupaya semaksimal mungkin untuk meraih seluruh kebaikannya, sehingga nanti pada akhirnya kita akan mendapatkan gelar muttaqin atau orang-orang yang bertakwa. Demikian yang bisa disampaikan. Mari kita akhiri sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita tutup dengan doa kafaratu majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.